Ana? Halo, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu dan rezekinya selalu dilancarkan ya. Nah, masih bareng gue nih Fikri di channel Penikmat Movie. Nah, kali ini aku bakalan ceritain film yang mengisahkan tentang keluarga elit kaya raya yang menjadi penyembah setan cuy. Yang berjudul The Privilege 2022. Nah, gimana? Penasaran gak? Yulah langsung aja gak usah lama-lama, langsung gas ke kontennya. Di awal film diceritakan sepasang kakak adik yang ditinggal sebentar oleh orang tuanya membawa berobat anaknya yang bernama Sophie. Nah, si kakaknya yang bernama Anna disuruh buat ngawasin adiknya Finn yang sedang main PS. Nah, Sophie dan Finn ini adalah saudara kembar cuy. Namun tiba-tiba PS-nya si Finn mati nih cuy. Dan seketika suasana rumahnya menjadi sangat mencekam. Nah, saat dia mendatangi kamarnya Anna pun keluar dengan berteriak-teriak dengan mulut yang penuh dengan darah. Lalu karena Anna ketakutan, dia pun langsung membawa pergi adiknya menjauhi rumah tersebut. Lalu tiba-tiba saat berada di jembatan, mobilnya pun berhenti. Dan Anna yang ketakutan tiba-tiba pun malah nekat untuk melompat dari jembatan tersebut sambil mengajak Finn, adiknya. Dan akhirnya... sesaat kemudian, para polisi pun mencari keberadaan Anna. Dan saat ditemukan, Finn yang melihatnya pun menjadi sangat ketakutan. Dan kita langsung dibawa saat Finn kini sudah remaja. Nah, ternyata berkat kejadian buruk masa kecilnya dulu, kini Finn divonis memiliki sedikit gangguan mental oleh dokter yang menanganinya. Dan dokter itu adalah Dr. Stein, yang juga teman dari orang tua Finn. Nah, dijelaskan dalam film ini jika latar peristiwa film ini adalah kompleks tempatnya orang kaya berkumpul. Dan kemudian, Finn pun diberikan sebuah tablet untuk memulihkan kondisinya. Dan saudarinya Sophie yang juga ikut medical check-up diberikan pil yang sama dengan miliknya Finn. Nah, kemudian saat di sekolahan, Sophie pun punya pacar yang namanya Ramin. Si Finn pun punya gebetan yang bernama Samira. Dan Samira ini adalah anaknya Dr. Stein yang tadi. Finn juga punya sahabat yang bernama Lena. Kemudian mereka pun malam ini diundang ke dalam pesta oleh temannya yang bernama Linder. Nah, saat jam pelajaran mereka diterangkan soal jamur yang bisa mengubah makhluk hidup menjadi zombie jika terkena jamur tersebut. Dan di sela-sela itu pun Lena sempat nyomblangin Finn dan Samira karena si Finn nih orangnya kikuk sama cewek yang dia suka. Nah, malam pun tiba, Finn pun berangkat bareng sama Lena. Dan si Sophie pun malah asik berduaan sama pacarnya. Nah, di sana mereka semua dikasih narkoboy sama si Linder. Dan karena narkoboy itu, Finn pun jadi ngigo-ngigo gak jelas. Paginya, dia pun disuruh sama emak bapaknya buat nemenin kakeknya yang berada di rumah sakit, yang akan melakukan operasi sebentar lagi. Nah, dia pun akhirnya di rumah sakit buat nemenin kakeknya yang lagi sakit keras. Sepulangnya dari rumah sakit, Finn pun sempat nyempatin buat duduk di tempat Anna meninggal dahulu. Lalu kemudian pada malam harinya Finn pun terbangun dari tidurnya. Dan saat dia keluar, dia pun melihat banyak orang berada di rumahnya. Dan dia melihat Sophie bersama dengan seorang wanita tua di hadapannya. Dan dia pun tiba-tiba terjatuh. Namun tiba-tiba Finn pun terbangun dengan di sampingnya ada Dr. Stein dan kedua orang tuanya. Finn pun bertanya-tanya tentang apa yang dilihatnya sebelumnya. Namun mereka semua mengatakan bahwa Finn sedang mengigau saja. Kemudian paginya Finn pun bercerita tentang kejadian yang dialaminya pada Lena. Dia begitu mengkhawatirkan tentang Sophie. Namun si Sophie malah tiba-tiba putus dengan Ramin. Nah, saat jam pelajaran olahraga, tiba-tiba Sophie pun terjatuh tak sadarkan diri. Dan saat Ramin berkunjung di rumahnya, Ramin malah diusir oleh ibunya Finn. Karena Sophie gak ingin bertemu lagi dengan Ramin. Lalu pada malam harinya, Finn pun masih khawatir dengan keadaan saudaranya pun masuk ke dalam kamar Sophie dengan membawa tongkat bisbol. Namun Sophie yang merasa terganggu pun malah mengatakan Finn mempunyai masalah kejiwaan dan malah mengusir saudaranya tersebut. Lalu tiba-tiba Ramin pun meminta Finn untuk bertemu di SPBU terdekat pada saat itu juga. Di sana Ramin pun merasa dipanggil oleh seseorang. Ramin pun menemukan seorang wanita berada di sana. Kemudian Finn pun dengan segera menuju lokasi Ramin. Dan ternyata Ramin yang berada di sana malah diserang oleh wanita yang tadi.
yang kelihatannya dia sedang dirasuki oleh iblis. Dan Finn pun yang tiba kini tidak menemukan Ramin. Dan saat dia sedang berkeliling, Finn pun menemukan Ramin yang kini sudah tewas. Lalu sesaat kemudian polisi pun datang, begitu juga dengan ayahnya Finn. Namun polisi yang di sana malah mengira bahwa Ramin bunuh diri karena narkoba. Finn yang gak terima dengan pernyataan polisi tersebut pun ngotot pada ayahnya. Akhirnya dia pun dipertemukan dengan detektif yang menyelidiki kasus tersebut. Nah, Finn yang ngeyel malah diperlihatkan rekaman CCTV yang menjadi bukti bahwa mungkin Finn lah yang membunuh Ramin. Akhirnya mereka pun kembali. Lalu saat akan tidur, Finn pun berniat untuk meminum pil yang biasa diminumnya. Namun setelah dia mengamatinya, ternyata seperti ada daging di dalam pil tersebut. Dan benar saja. Saat paginya tiba, dia memperlihatkan pada Lena. Dan mereka pun memperlihatkan daging itu kepada gurunya. Dan ternyata gurunya mengatakan itu adalah sebuah jamur. Dan dia mengatakan bahwa jamur itu hanya tumbuh pada mayat. Dan dia pun memberikan sebuah kartu nama seseorang. Nah, setelah diselidiki lebih lanjut, diketahui bahwa jamur itu dulunya digunakan untuk berkomunikasi dengan para arwah. Dan kini peredarannya sudah dilarang karena dianggap membahayakan. Dan lalu Finn yang bersama dengan Lena pun didatangi oleh Samira, yang mengajaknya buat belajar bareng nanti sore. Dan akhirnya Finn dan Lena pun menuju ke tempat orang yang disarankan oleh gurunya tadi. Saat dia di sana, dia menunjukkan jamur yang dibawanya. Dan kemudian orang itu yang bernama Eliska menjadi sangat terkejut dan segera mengajak Finn untuk duduk bersamanya. Kemudian Eliska pun seperti membacakan sebuah mantra yang membuat Finn ketakutan. Dan Finn pun akhirnya memuntahkan semua jamur yang ditelannya sebelumnya. Lalu Finn pun mengatakan bahwa adiknya juga memakan jamur yang sama tersebut. Dan Eliska serta anaknya yang ingin membantu Finn pun ditolak oleh Finn. Nah, Finn pun kemudian langsung pergi ke rumah sakit untuk menemani kakeknya yang akan segera dioperasi. Dan kakeknya bercerita bahwa dulunya dia adalah pendeta yang suka mengusir roh jahat. Lalu kemudian operasi pun dilakukan. Dan Finn pun yang menunggu kakeknya malah mengigau seperti dia melihat bayangan hitam keluar dari tubuh kakeknya. Nah, saat Finn di rumah, dia pun ternyata ditunggu oleh Samira. Karena janjinya yang sebelumnya diingkari oleh Finn. Tapi dia malah mengusirnya. Namun tiba-tiba Lena pun datang bersama dengan Eliska dan anaknya, yang sebelumnya sudah ditelepon oleh Finn. Di sana, Eliska langsung melihat ke arah dinding yang menurutnya dinding itu dipenuhi oleh energi negatif. Lalu dia pun naik ke atas. Dan saat tiba di kamar Anna sebelumnya, Eliska pun mengatakan bahwa Anna masih ingin melindungi Finn. Lalu Eliska pun menuju kamar Sophie dan mengatakan ada sesuatu di dalam tubuhnya yang harus segera diusir. Kemudian anaknya Eliska menjelaskan kepada Lena dan Samira bahwa roh bisa berkomunikasi dengan mereka menggunakan gelombang suara. Lalu kemudian mereka berlima pun berkumpul. Dan Eliska pun mulai berkomunikasi dengan roh-roh tersebut. Pada percobaan pertama dan kedua mereka gagal. Namun saat pada percobaan ketiga, suara mulai muncul dari dalam mesin tersebut. Suara tersebut terdengar sangat jahat dan menyuruh mereka untuk segera pergi. Dan tiba-tiba mesin itu pun langsung meledak. Dan sesaat kemudian makhluk itu pun menyerang Eliska. Namun untunglah orang tua Finn datang tepat waktu. Lalu Eliska dan anaknya pun langsung pergi dari tempat tersebut, disusul dengan Finn dan teman-temannya. Lalu si Sophie sakitnya pun kini menjadi tambah parah. Nah, Finn dan teman-temannya yang tidur bareng pun kembali diganggu oleh makhluk yang sebelumnya. Akhirnya mereka pun kembali ke tempat Eliska untuk menyelesaikan ritual mereka sebelumnya. Namun ternyata si Eliska dan anaknya udah pergi dari tempat tersebut, karena roh-roh jahat itu masih mengikuti mereka. Lalu pada saat mereka sekolah, Finn melihat Linder yang sepertinya ingin memuntahkan sesuatu. Dan ternyata itu adalah jamur yang sama seperti dirinya sebelumnya. Kemudian kita diperlihatkan Linder yang menusuk mulutnya sendiri.
Kemudian dia pun menjatuhkan dirinya dari gedung sekolahan. Namun beruntungnya dia berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Dan Lena pun menemukan obat yang sama yang dimiliki oleh Finn. Lalu Finn dan Samira pun mengikutinya. Sedangkan Lena pergi ke tempat perusahaan obat itu yang bernama Trondal, yang akan diluncurkan pada hari ini. Di rumah sakit, Linder pun menunjukkan Finn berkas-berkas yang ada di dalam ranselnya. Sedangkan Lena berhasil masuk dengan mencuri kartu pas pers yang berada di tempat tersebut. Namun betapa terkejutnya dia bahwa CEO perusahaan obat tersebut adalah ayahnya Finn. Lena pun terus menyusup masuk ke dalam tempat tersebut. Nah, sedangkan di rumah sakit, Finn dan Samira membaca berkas yang dibawa oleh Linder sebelumnya. Dan ternyata berkas itu adalah berkas surat adopsi, yang dimana dari situ dia tahu bahwa Finn dan Sophie adalah anak adopsi. Begitupun juga dengan kakaknya Anna, serta Samira dan Linder itu sendiri. Sedangkan di pabrik obat itu, Lena malah menemukan sesuatu yang mengerikan. Yang ternyata banyak sekali mayat-mayat yang disimpan di dalam ruangan tersebut. Dan dia juga melihat Eliska yang sudah mati berada di ruangan tersebut. Nah, ternyata selama ini obat yang sebelumnya dikonsumsi Finn dan yang lainnya diberi jamur yang tumbuh pada mayat-mayat itu. Lalu Lena pun segera pergi dari tempat tersebut. Dia pun menghubungi Finn, dan Finn yang berada di rumah sakit pun diberitahu oleh bapaknya Linder bahwa Linder sudah mati. Dan bapaknya Linder yang melihat berkas-berkas sebelumnya, dia pun bercerita bahwa ayahnya Finn adalah anak adopsi juga. Dan dulunya saat ayah Finn masih kecil dia mengalami sakit yang keras. Dan kakeknya yang mengobatinya berjumpa dengan iblis yang bernama Trondal. Dan akhirnya mereka pun membentuk grup Trondal dengan aliansi-aliansinya. Dan menjadi orang-orang elit hingga sekarang. Dan mereka pun berencana meneruskan rencana jahat tersebut. Nah, saat Finn menemui kakeknya di ruangan bawah, ternyata kakeknya sudah meninggal. Namun tiba-tiba Finn dan Samira disekap. Dan saat mereka sadar, mereka melihat ibunya Samira yang berada di depan mereka. Kemudian ibunya Samira pun membawa Finn melewati dinding rumahnya yang ternyata itu adalah pintu rahasia. Dan di dalam jalan itu mereka menuju tempat penyembahan iblis Trondal kaum mereka. Di sana Finn melihat ayah dan ibunya serta Sophie yang ternyata adalah kaum penyembah iblis. Finn pun kini akan dikorbankan untuk menghidupkan kembali kakeknya. Dan akhirnya mereka pun melakukan ritual pemanggilan setan untuk menghidupkan kembali kakeknya Finn. Nah, Finn pun kini hanya menunggu kematiannya. Namun tiba-tiba datanglah Lena dengan membawa bensin dan menyiramkannya pada orang-orang itu. Setelah itu Lena berhasil menyelamatkan Finn. Nah, setelah Lena berhasil menyelamatkan Finn, akhirnya mereka pun keluar dari tempat tersebut. Namun kembarannya Sophie menghentikannya. Dan akhirnya mereka pun berhasil kabur dari tempat tersebut. Lalu saat mencapai jembatan, mereka pun kembali diganggu oleh roh jahat yang mengikuti mereka. Beruntungnya mereka berhasil selamat. Namun mobilnya si Lena jadi jatuh nih cuy. Dan akhirnya film pun selesai. Jadi gimana cuy pendapat kalian tentang film ini? Komen di bawah ya. So itu dia film kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.